Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, perhatikan cara membacanya. Ya ayyuha, panjang 4 harokat ya. Ya ayyuhalladzina, ladzi bukan lasina. Ladzina amanus biru, langsung masuk. Amanus biru, ru 2 harokat. Kemudian waso bukan woso, bukan wo tapi wa. Wasabiru, ru 2 harokat. Warabitu, sama-sama semua. Ru 2 harokat semua. Ingat, waro bukan warabitu, ro. Warabitu, berhenti. Kemudian wattaqullaha, ya, wattaqullaha, lo tebal karena dhamma sebelumnya. Wattaqullaha la'allakum, ain, la'allakum mim sukun ketemu dengan ta cepat masuk. Jelas ya. Kum la'allakum tuflihun. Ingat, tuflihu. Hu tipis di sini, bukan hu. Ya, bukan tuflihu, tapi tuflihun. Ya, baik, saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut. 1. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terakhir, dengarkan, tidak ada yang ikut. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, sekarang ikut semua. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 2, ikut semua, 1 huruf 10 pahala. Ayat 1100 lebih yang sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 3, ikut semua, 1 huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Nah, sekarang ayat terakhir kita tadabburi. Kemarin kita sudah pelajari cara membacanya ini ayat 200, dan Allah menutup dengan Masya Allah, memanggil hamba-hambanya yang beriman. Wahai, ya, orang-orang yang beriman. Ya ayyuha alladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Isbiru wasabiru warabitu. Isbiru, ya. Isbiru artinya bersabarlah kamu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beriman, insya Allah terus berusaha memperbaiki keimanan. Kita bukan orang kafir, ya, bukan orang munafik, tapi kita memilih jalan sebagai orang-orang yang beriman, siap dan berusaha untuk patuh kepada perintah-perintah Allah, siap melaksanakan sholat 5 waktu, siap berbuat baik, ya, siap berpuasa di bulan Ramadan, siap bayar zakat dan seterusnya. Nah, dengarkan baik-baik pesan Allah sebagai penutup untuk surah Ali Imran ini. Kata Allah, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Ya. Kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh kuatkan lagi. Bukan cuma sabar yang biasa Bapak Ibu sekalian, tapi kuatkan wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Ya. Sabar itu Bapak Ibu sekalian bukan cuma kita berbicara tentang bagaimana ketika seseorang mendapatkan ujian, ya, atau musibah, bukan cuma dari situ. Atau yang lebih parahnya kalau hanya mengatakan orang sabar itu tidak pernah bicara. Sabarnya ini anak tidak pernah bicara. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud sabar adalah ketika dia pertama, ya, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala atau ujian, dia bersabar. Kemudian yang kedua, ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar untuk menjalankannya. Laki-laki disuruh pergi ke masjid setiap 5 kali waktu, tidak boleh bosan, dia sabar lakukan itu setiap saat. Walaupun orang mungkin bosan melihatnya, tetangganya bosan melihatnya. Malam hari pergi lagi, setelah maghrib, isya pergi lagi, malam-malam harusnya bisa istirahat karena pulang kerja. Subuh-subuh lagi harusnya tetap tidur karena mau pergi kerja pagi-pagi. Dia bersabar bangun subuh, pergi ke masjid. Sabar. Ibu-ibu juga begitu, ya. Dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, dia sabar. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi sabar dari ujian atau musibah, yang kedua sabar ketika diperintah oleh Allah, dan yang ketiga adalah sabar meninggalkan maksiat, ya, menjauhi larangan Allah. Jangan sampai kita sabar dalam menjalankan perintah Allah tapi tidak sabar menjauhi maksiat. Nah, inilah yang dipertegas oleh Allah, wasabiru, dan perkuat terus kesabaranmu. Jangan sabar yang biasa-biasa, ya. Nah, gabungkan ketiganya dalam kondisi ketiga hal tersebut terjadi pada diri kita. Entah itu ada ujian musibah, atau entah itu perintah Allah, atau entah itu ada larangan Allah, maka bersabar semuanya. Warabitu, dan bersiap-siap siagalah, ya. Bersiap siagalah di perbatasan musuhmu, andaikan suatu saat, ya, jika Allah mentakdirkan, ya, sebagaimana yang terjadi di Palestina. Ini salah satu ayat yang membuat para mujahidin, ya, yang ada di Palestina itu bersabar menghadapi musuh Israel Yahudi, ya, Zionis Yahudi. Mereka tetap terus bersabar dengan ujian yang mereka hadapi dan tidak mau meninggalkan Palestina, ya, dan terus bergerilya dan terus berusaha melawan mereka penjajah. Dan warob itu tetap bersiap siaga di perbatasan musuhmu. Jika masih sanggup, ya, maka dia tetap bersiap siaga, karena musuh Allah SWT senantiasa ingin merebut dan menghancurkan kaum muslimin. Dan Allah memesan di akhir daripada Ali Imran ini, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin beruntung, tuflihun, di dunia dan di akhirat, la'allakum, agar kamu beruntung, maka ini ketakwaan. Kalau hari ini kita masih serba kekurangan, banyak sekali masalah dan seterusnya, ini obatnya, takwa kepada Allah. Insya Allah dengan takwa
janji Allah akan memberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kalau hari ini sekali lagi banyak masalah yang kita hadapi ya dalam kehidupan kita, coba cek bagaimana tingkatan ketakwaan kita hari ini. Apakah kita disiplin sholat? Apakah kita disiplin melakukan kebaikan-kebaikan yang lain? Ya, apakah kita banyak membaca Al-Quran atau justru jauh dari Al-Quran? Hanya dunia, dunia, dan dunia. Ya, masalah demi masalah muncul. Ini solusinya, takwa kepada Allah. Jaga sholat 5 waktu, jaga sholat subuh terutama, ya, dan sholat isya kedisiplinannya. Ya, bagaimanapun kondisi kita berusaha disiplin 2 waktu ini, sholat isya dan subuh. Ya, bukan berarti yang lainnya maghrib, duhur dan asar, tetap juga dijaga kedisiplinan, terutama juga sholat asar. Ya, ya, kita dijaga disuruh menjaga juga sholat pertengahan, sholatil wusta, ya, sholat pertengahan yaitu sholat asar dan seterusnya. Ya, masalah yang kita hadapi dengan solusi takwa, insya Allah ini janji Allah, Allah akan berikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, kalau hanya mengatakan saya mengandalkan otot saya, karena otot saya kuat, saya mengandalkan kecerdasan saya karena saya orang cerdas, ya, justru akan semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan yang kita miliki. Padahal ya, otot kita, tenaga kita, otak kita, kecerdasan kita, pikiran kita itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepadanya lah kita meminta untuk keluar dari masalah, dan harus dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 tips yang utama. Yang pertama adalah jaga disiplin sholat 5 waktu. Jangan terlambat takbir bersama imam. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk melaksanakan sholat malam. Ya, sholat malam jangan tinggalkan, sholat 5 waktu itu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat malam. Dan yang ketiga, setiap hari berinfak. Berinfak bukan 1 kali sepekan hari Jumat, setiap hari. Ini bentuk ketakwaan secara hablum minallah. Kemudian 1 untuk hablum minannas, ya, selalu berbuat baik setiap hari kepada sesama, terutama ke tetangga atau siapapun orang yang ada di sekitar kita. Berbuat baiklah, ya, tolong ketika mereka membutuhkannya, atau mereka juga tidak meminta pertolongan tapi kita tahu bahwa mereka ingin ditolong, maka tolong mereka. Ya, hablum minannas, perbaiki, berikan kepada mereka yang membutuhkan, sedekah, ya, atau mungkin juga bantuan secara tenaga. Insya Allah dengan hablum minallah wa hablum minannas baik, ketakwaan dijaga, insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi Allah akan berikan solusinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah. Perhatikan, bertakwa kepada Allah ini apa solusinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Talaq ini kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Apa itu yaj'al lahu makhraja? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan keluar baginya, ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan ketakwaan ini. Ya, akhir ayat 2 surah At-Talaq, Allah taala berfirman, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al, niscaya dia akan membukakan, lahu makhraja, baginya jalan keluar kesulitan hidup yang dihadapi, wa yarzuquhu, dan dia memberi rezeki kepadanya, min haitsu, dari arah, la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian Allah Ta'ala masih di surah At-Talaq ini, di ayat yang keempat, Allah Ta'ala mengulangi dengan wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, tadi juga yaj'al lahu, ini min amrihi yusra, min amrihi, dalam urusannya, yusra, menjadi mudah. Ya, menjadi mudah. Kalau ada urusan kita hari ini sulit selesai, coba cek ketakwaan. Nah, segera perbaiki ketakwaan. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi, dari urusannya, yusra. Yusra itu diberikan kemudahan. Bahkan terakhir di dalam surat Talaq, di akhir ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah. Lagi-lagi wa may yattaqillah, 3 kali diulang
dalam surah yang sama dan berdekatan tentang ketakwaan ini kepada Allah, yukaffir anhu sayyiati, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan akan melipat gandakan baginya pahala. Sudah dihapus kesalahan, dilipat gandakan pahala. Dan sebagai penutup di ayat ini, coba lihat tentang orang-orang yang bertakwa itu. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatin na'im, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Rabb mereka. Itulah orang-orang yang bertakwa. Maka sangat indah sekali surah Ali Imran ini diakhiri dengan pesan-pesan Allah, dengan memanggil hamba-hambanya orang yang beriman untuk senantiasa bersabar dan menguatkan kesabaran, serta berjaga-jaga di perbatasan dalam menghadapi musuh. Lalu kemudian Allah menutup dan mengingatkan kita semua tentang ketakwaan kepadanya, agar dengannya kita mendapatkan keberuntungan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya pada hari ini, di hari Rabu, selesai sudah